di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman subscriber ataupun teman-teman yang baru mampir di channel ini, yang penasaran gimana caranya gulung ulang spool ya, dan yang sedikit kebingungan ataupun gagal paham, jadi di sini nanti kita tutorialkan lagi cara gulung ulang spool ya. Dan banyaknya pertanyaan ataupun komentar untuk cara gulung ulang spool di motor-motor Yamaha. Jadi ini kita gunakan medianya motor Yamaha ya. Dan ini kebetulan ada media Jupiter Jet dan Mio Karbu. Jadi sebenarnya kalau di Yamaha itu bentuk secara fisiknya rumah statornya masih sama ya guys ya. Nah kalau kita lihat, mungkin kalau gulungannya aja yang sedikit berbeda. Nah ada lingkaran panjangnya, kalau di Jupiter kan dia nggak ada. Sebenarnya sama aja, nanti kita jelaskan. Ataupun di Vega ZR juga sama aja ya. Nah cuman pembedanya dia nggak ada soketnya di kabelnya, jadi dia langsung disolder. Di sini kita sama-sama belajar, dan setidaknya dengan nonton video ini teman-teman bisa mahir lah, dalam arti tinggal pengalaman aja yang biasa lagi. Oke, jadi kita jelaskan dulu cara kerja ataupun arah gulungan di spool Jupiter ya. Jadi kita gunakan Jupiter aja karena yang lebih simple, karena yang di Mio tadi kan yang saya bilang ada gulungan panjangnya ya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ujung dari kawat spool ini ya. Jadi kalau kita lihat, yang pastikan ujungnya ini antara ini dan ini ya, titik 2 ini, karena kalau ini kan antara sambungan, ibaratnya sambungan, nanti di sini ada kabel kuning yang terhubung untuk kabel lampu ya. Jadi awal mula menggulung dia mulainya dari sini ya guys ya. Nah, di sini digulung arahnya berlawanan ataupun berlawanan jarum jam, lalu diputarkan lagi ke sini, lalu seterusnya ketemu sampai di titik yang sambungan tadi ya, di sini berakhir di sini. Lalu kembali digulung ulang lagi dan berakhir lagi di bagian sini. Dan kalau kita hubungkan dengan kabel di soket spoolnya, jadi di sini yang teman-teman mungkin ada sedikit pertanyaan ataupun kebingungan ya. Jadi untuk di motor standar itu biasanya awal mulai yang kita gulung itu kabel yang berwarna putih ataupun hitam ya, biasanya hitam sih, massa. Nah kebetulan kalau di motor lain massa ini akan nempel ke bagian bodi stator. Kalau di Yamaha kan dia keluar, jadi gampangnya seperti itu ya kalau untuk merubah menjadi full wave. Dan di bagian ujung gulungan akhir ini akan diisi oleh kabel putih ataupun hitam tadi. Kalau kuning udah pasti di bagian sini ya guys ya, di sambungan tadi, antara pokoknya di sambungan spool tadi lah, pasti nanti akan terpotong. Nah seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya kita potong dulu ya kawat-kawat ini, tapi kita menggunakan media di spool Mio tadi. Tapi sebelumnya teman-teman lepas dulu di bagian pengaitnya, pengait kawatnya. Jadi kita gunakan besi lancip ataupun jari-jari ya. Kita angkat sedikit, nanti kan di sini ada lubang kecil ya guys. Nah teman-teman gunakan alas besi seperti ini ya, supaya nyongkelnya gampang. Tapi hati-hati kalau ininya sampai pecah ya. Saya sarankan hati-hati ya buat teman-teman, karena ini jangan sampai patah, karena dia terhubung di dia ada besi sini ya, nantinya kan akan terhubung di terminal soket ini. Oke, ini udah kita lepas ya dari konektornya, dan sekarang kita coba menggunakan tester, maksudnya biar teman-teman paham. Jadi ini terhubungnya ke kabel apa, dan ya pokoknya intinya terhubungnya ke kabel yang warna apa ya guys ya. Karena kalau spoolnya ini kawatnya masih terhubung, percuma, karena sesama kabel ini akan saling nyambung ya nantinya ya. Makanya kita lepas dulu, baru nanti pin yang soket ini, soket kawat ini kita hubungkan, dia larinya kemana aja. Kita coba yang awal gulungan tadi, mulainya kan dari sini ya. Ini awal gulungan, dan ini akhir gulungan dari yang penghubung tadi ya, sambungan tadi. Seperti yang saya bilang, awal gulungan itu kalau nggak hitam dia warna putih ya kabelnya. Jadi kita cek dulu, kita tes dulu ini ya. Nah, bunyi ya, berarti nyambung.
Nah, dia ada di kabel warna hitam ya. Di awal kita ngegulung itu dia larinya ke kabel warna hitam. Nah, kalau putih kan nggak nyambung, dia nggak terhubung. Kalau yang di sini ini yang pasti dia warna putih. Nah ya, putih ya. Sedangkan yang di sambungan ini kuning biasanya. Ya, bunyi berarti menandakan dia tersambung, terhubung. Nah, kalau di putih nggak mau, hitam nggak mau. Oke, jadi intinya seperti ini buat teman-teman yang mau ngerubah full wave tanpa gulung sepul. Jadi kalau rumus ataupun syarat yang harus dilakukan jika sepul teman-teman mau dirubah full wave, kan dalam arti sepul ini ataupun gulungan ini nggak boleh terhubung dengan massa ya, dan hanya ada 2 kabel yang keluar. Jadi intinya ujung awal menggulung dan ujung akhir ketika kita menggulung itu akan dikeluarkan dan langsung dia masuk ke kiprok. Paham ya? Jadi di sini yang kabel kita gunakan otomatis dia bukan yang berwarna kuning putih. Jadi intinya seperti ini. Hitam ini kan di awal kita ngegulung. Nah, berarti ini masuk ya dari syarat full wave. Dan yang akhir gulungan ini kabel yang berwarna apa? Otomatis yang berwarna putih ya. Nah, jadi yang kabel 2 ini kita hubungkan. Sedangkan kenapa kalau kita, karena ada komentar dari teman-teman yang kenapa bang nggak kabel kuning ya? Karena kabel kuning itu letaknya di sini ya guys ya. Sedangkan kalau putih nggak kita pakai dan yang kita pakai warna kuning, dia yang kabel sisanya ini akan nganggur ya, nggak akan kepake. Nah, makanya lebih baik kabel kuningnya kita lepas, jadi kabel putih. Jadi hanya 2 ini. Jadi yang hitam ini yang awalnya dia di soket kabel bodi itu terhubung ke massa, jadi kita pindahkan di kabel yang warna kuning ya, yang di kabel bodinya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi intinya hanya 2 ini yang kita pakai. Dan kita tester lagi, maksudnya tester kita hubungkan nantinya ketika sudah menggulung akan terhubung ke massa nggak dia, ke rumah stator ini ya. Kalau dia sampai terhubung berarti itu nggak akan jadi full wave nya. Jadi harus tidak boleh terhubung, tapi terhubungnya antara kedua kabel ini ketika nanti sudah digulung. Karena ini kan kawatnya udah kita lepas ya dari konektor ininya. Nah, sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita coba ke pembongkaran spool dulu. Karena kalau di Mio ini kan seperti yang saya bilang tadi, ada gulungan yang jauh-jauh ya. Karena dia di setiap 3 gulungan akan dilengkah 1, dan fungsinya pun sama aja. Jadi yang akhir itu di bagian sini ya tadi ya. Oke, jadi di spool Mio Karbo ini seperti ini. Jadi diselang-seling ya. Jadi dapat 3 keren, dilangkah lagi 1. Ya, prosesnya sama aja dengan di Jupiter. Ataupun kalau teman-teman bedah di motor lain, sepertinya kalau Jupiter MX juga gulungannya persis ya seperti Mio ini sepertinya. Tapi saya juga nggak terlalu memperhatikan. Tapi nanti akan kita tutorialkan gulungnya seperti di Jupiter aja ya. Jadi digulung full sesuai putaran ini aja, nggak usah dilengkah-lengkah. Jadi biar teman-teman paham, nggak bingung ya. Jadi prosesnya sama aja, kecuali kalau yang 3 fase. Kalau 3 fase kan dia kabel yang keluar itu udah 3 ya, dan gulungannya pun dia berbeda-beda. Contohnya seperti di motor Vixen lama ya, All Vixen, ataupun di Suzuki Thunder itu udah 3 pas ya model spoolnya. Oke, jadi ini kita bongkar dulu, nggak kita videoin ya biar lebih cepat prosesnya. Oke, ini udah kita lepas semua kawat emailnya. Jadi nanti kita gulung seperti di Jupiter Jet aja ya. Oke, sebelum mulai menggulung, kalau teman-teman ngalamin ataupun terjadi insiden sedikit di bagian rumahan kerennya ini patah ya. Nah, ini kan plastiknya patah. Ini kan patah semuanya. Nah, teman-teman bisa ngakalinnya menggunakan bekas botol oli ya guys ya. Botol oli ini saya contohkan aja, ini kertas. Ya, kita kreasi kita aja ya, mau dibentuk seperti apa. Kurang lebih seperti ini, kita colok seperti ini. Jadi nanti kita masukin di bagian sini. Nah, kita tempelin seperti ini nantinya ya, kita colok seperti ini. Jadi yang nggak usah dilem, nanti juga kan akan kenceng dengan gulungan kawat tadi ya. Jadi nggak perlu kita
lem-lem lagi. Jadi seperti itu aja sih. Oke, kita langsung ke proses penggulungan. Ini kawat kita gunakan ukuran yang 1 mili ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya di Suju Garasi. Tapi kalau teman-teman mau lebih mantap lagi, ukuran 1,2 mili ya. Jadi semaksimalnya aja gulungnya, kalau bisa dibanyakin bener guys ya. Jadi itu akan mempengaruhi tegangan. Sebenarnya kalau di sepeda motor nggak terlalu mementingkan tegangan ya, karena motor kan sering kita pakai jalan, putaran mesin kan otomatis semakin kencang ya. Jadi tegangan itu hanya difungsikan untuk ketika motor posisi langsam. Jadi ibaratnya tegangan stabil ya, ataupun arus stabil yang terbaca di pengisian aki. Jadi langsung kita mulai. Jadi awal mulai gulung seperti yang di awal ya. Jadi di sini awal mula, nanti akan berakhir di sini ya guys ya. Jadi kita ikutin standarnya aja. Jadi kalau untuk full wave kan tinggal ngerubah kabel aja nanti. Kabelnya kita panjangkan aja dulu ya, supaya nanti nggak terlalu nggak tekor, takutnya berkurang. Dan lagian juga kan ini kabelnya agak keriting ya. Nah ini akan mempengaruhi di gulungan nanti. Sekarang kita mulai gulung. Jadi kalau awal mulai gulung bebas ya teman-teman, mau arahnya seperti apa. Mau searah jarum jam juga nggak apa-apa, mau sebaliknya pun nggak masalah ya. Sekarang kita coba berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk gulung ini sebisa mungkin jangan kawatnya ya yang teman-teman putar, tapi rumah statornya ini kalau bisa yang berputar. Karena kalau kawatnya yang kita putar-putar dia nanti malah keriting ya. Nah, jadi statornya aja. Kita gulungnya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau untuk lapisan seperti yang distandarkan 4 lapis ya. Sekarang kita coba dulu apakah sanggup 6 lapis. Kalau memang nggak mampu ya tetap 4 lapisan ya guys ya. Kalau untuk banyaknya lilitan itu nggak masalah kalau untuk di sepeda motor. Jadi semaksimal teman-teman gulungnya ya. Kalau bisa serapi mungkin. Kita buat 6 lapis ya. Cuman ketika jalan ke lapisan yang ke-6 mungkin dari separuh aja ya kita kasih, karena kalau terlalu full nanti di keran yang sebelahnya ataupun gulungan yang sebelahnya nanti akan sesak di sini ya. Jadi kita buat separuh aja, baru pindah ke keran satunya ya. Dan arahnya jadi terbalik searah jarum jam ya sekarang ya, karena yang tadi kan berlawanan. Lalu selanjutnya searah jarum jam. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak semua maju, nggak semua juga mundur. Jadi kalau sebelahnya mundur, seterusnya maju, nanti mundur lagi. Kita ke keran berikutnya. Ini udah 6 lapisan, 5,5 sih ya, karena yang saya bilang tadi mepet ya antara sepul sebelahnya, makanya kita buat setengah aja. Oke, lalu di seberangnya lagi, yang tadi searah jarum jam dan yang seberangnya jadi berlawanan jarum jam ya, ataupun mundur. Lapisan kita ke keran berikutnya ya. Jadi kita ke keran berikutnya. Jadi ini saya skip, saya anggap teman-teman udah paham ya cara gulungnya. Jadi arah gulungnya itu kalau di keran yang pertama kita searah jarum jam, dan yang selanjutnya kita perlawanan jarum jam ya. Jadi terus itu. Jadi kita skip aja nanti sampai ketemu di bagian keran yang ini ya, yang di bagian sambungan ini. Jadi kita sampai sini nanti kita jelaskan lagi. Oke, ini
kita udah sampai akhir ya, akhir di titik penyambungan antara kabel lampu ya guys ya, kan kabel lampu nantinya. Dan saran dari saya kalau teman-teman ingin merubah full wave dan suatu saat nanti misalnya mau distandarin lagi, jadi teman-teman potong aja ini kawatnya ya, nanti disambungin di sini dan kita buat gulung baru lagi. Tapi seandainya teman-teman suatu saat nggak ingin dirubah, tetap full wave terus, teman-teman langsung aja ya gulungannya kita gulung lagi, terus menyambung sampai terakhir titik di bagian sini ya. Oke ya, itu aja ya. Jadi kalau ini saya gunakan tetap sesuai standarnya, jadi ini kita potong dulu ya, dilebihkan aja. Oke, ini biarin dulu, kita sisipin dulu aja ya. Oke, sekarang kita buat baru lagi seperti tadi, ini arahnya berlawanan jarum jam dan sekarang searah jarum jam ya. Oke, ini udah sampai gulungan yang terakhir ya di bagian ini. Sekarang kita potong aja, kita panjangin aja dulu ya supaya lebih gampang nanti masukinnya. Oke, jadi ini ada 4 kabel ya. Jadi ini yang di awal menggulung tadi berputar sampai di ketemu titik yang sambungan untuk kabel kuning dan mulai baru lagi dan berakhir di sini. Jadi masing-masing ini kita masukin dulu di konektor ini ya, yang plat konektor ini. Dan sebelumnya teman-teman agak dibesarkan dulu di bagian sini ya, karena ini kawat emailnya kan lebih besar ukurannya dari yang standar, kemungkinan agak sulit untuk masukin di sini. Jadi nanti kawat ini kita masukin, kita tarik, lalu ini kita tekan lagi ya supaya menjepit di kawat email ini. Ini sudah kenceng, kita tekan ya. Oke, jadi kalau udah diklem seperti ini bisa kita potong ya, kita preskan dengan pinnya tadi ini, konektornya, supaya lebih rapih ya. Oke, sekarang kita coba ukur ya menggunakan multitester antara kabel-kabelnya saling menyambung atau tidak. Oke, ini bunyi tanda berarti nyambung ya. Oke, ini kita pasangin soket kabelnya ya supaya nanti akan terlihat antara spool ini udah saling nyambung atau belum. Jadi kalau sudah dihubungkan dengan konektornya ini, plat konektornya ini, nanti antara kabel satu sama yang lain saling nyambung ya guys ya. Kita ukur nyambung ya, dengan yang kuning nyambung. Kita coba ini nyambung ya, berarti berhasil. Dan satu lagi, setiap kabel kita hubungkan ke masa ya, masa ataupun di rumah statornya ini, apakah dia terhubung atau enggak. Berarti nggak terhubung ya, nggak nyambung ya. Intinya jangan sampai terhubung. Kalau sampai terhubung berarti ada kawat sepul yang lecet sampai menyentuh di bagian rumah stator ini ya, ataupun bodi ya. Oke, nah ini udah selesai, udah berhasil. Dan satu lagi, teman-teman, kalau nantinya ingin merubah full wave, kalau ini kan masih gulungan standar ya, tetap menggunakan gulungan standar. Nah, sedangkan yang awal mulai kita gulung tadi kan di bagian sini dan berakhir di sini ya, ini sambungan untuk kabel kuning. Dan yang di sini kabel putih ataupun hitam ya. Tapi kalau untuk di Yamaha ini hitamnya di awal penggulungan dan berakhirnya di warna kuning, putih. Nah, jadi kalau teman-teman mau rubah full wave, jadi yang dipakai itu ujung ketemu ujung ya, ujung dari gulungan spool awal ataupun akhiran ya. Jadi yang terpakai nantinya yang warna putih dan warna hitam. Dan hitam ini otomatis yang di kabel bodi kan berhubung ke masa. Nah, mau nggak mau kan ini nanti ditukar, dimasuk ke bagian kabel warna kuning di kabel bodi ya. Ataupun untuk selengkapnya teman-teman lihat aja ataupun klik tulisan di atas ini tentang full wave Jupiter Jet ya. Proses pemasangannya di situ udah saya jelaskan ya, dengan menggunakan kiprok NMAX ataupun Tiger sama aja ya. Jadi seperti itu aja. Jadi yang kabel kuning ini nggak dipakai, otomatis kan kabel kuning di sini. Kalau kita pakai hitam dan kuning, otomatis hanya sebatas gulungan ini aja ya, dan yang ini nggak terpakai. Jadi makanya kita buat di ujung, sedangkan ujung kan kabelnya warna putih. Oke, sekarang kita coba ataupun kita beri
lapisan cairan ya, agar kawat sepul ini kuat, nggak gampang goyang ya ataupun gerak. Jadi teman-teman bisa gunain kalau keterbatasan dana bisa menggunakan lem Korea ataupun jangan plastik seal ya, itu terlalu keras, takutnya ketika pembongkaran akan susah. Lem Korea aja sih nggak apa-apa, syarat aja setetes ataupun 2 tetes ya, supaya dia nanti akan merekatkan kawat satu sama yang lainnya ya. Oke, jadi ini cairan ya ataupun lapisannya insulator ya, mungkin saya juga nggak paham. Jadi teman-teman kalau mau nyari ada dana lebih, cari aja di toko kawat sepulnya ini ya pas beli ya. Jadi minta aja tanya cairannya cairan apa, nanti akan dikasih sih. Kalau untuk merek mungkin saya juga nggak paham. Intinya cairan yang buat merekatkan di kawat sepul ya. Ataupun kalau untuk dana yang lebih murah lagi, teman-teman bisa beli resin ya. Resin dibeli di toko bangunan nggak apa-apa, yang cairan untuk biasanya nambal di bagian nambal apa waterproof itu ya, itu sama aja bisa juga. Nah, cairannya seperti ini ya, warnanya merah. Oke, jadi kita langsung olesin cairannya. Dan ini juga jangan sampai ketinggalan ya di bagian kawat-kawat ini, karena ini kan tadi kita seset ya bagian lapisan emailnya, supaya nanti nggak terjadi konslet. Oke, jadi ini udah beres. Untuk masalah pemasangan teman-teman bisa klik video ataupun di link deskripsi ya, nanti saya tampilkan di situ membahas tentang pemasangan ataupun aplikasi full life di Jupiter ya, Jupiter Jet ataupun motor-motor bebek Yamaha, itu prosesnya sama ataupun bentuk kabelnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini, dan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton videonya sampai habis ataupun video-video yang lainnya ya, dan jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa di klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru, dan di share sekalian ya ke medsos teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak ya. Oke, sampai di sini saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.